Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Aji di channel History Horror yang akan menemani teman-teman semua dengan cerita horor dan mistis. Semoga cerita ini bisa menghibur. Kali ini Mang Aji akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Horor Pendaki Gunung Lawu, Pendaki Roh Tanpa Raga dan Bisikan Makhluk Halus. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ceritanya. Cerita horor ini seperti dirasakan oleh pendaki asal Jakarta bernama Faiz. Memiliki pengalaman menyeramkan ketika mendaki Gunung Lawu. Faiz mengaku bahwa sudah merasakan keganjilan sejak awal ia mulai mendaki Gunung Lawu. Ditambah lagi cuaca kala itu memang kurang mendukung sehingga membuat gunung tersebut lebih sepi dari biasanya oleh para pendaki lainnya. Faiz bersama 5 orang temannya pada 2019 lalu, 4 dari Jakarta dan 1 dari Solo ketika diteror berbagai makhluk halus penghuni Gunung Lawu. Tiba-tiba Faiz merasakan keberatan saat membawa tas ransel gunungnya. Ia juga menyadari perbedaan drastis bobot tasnya tersebut hingga membuatnya berkeringat banyak. Sampai temen bilang gue kayak lagi mandi keringat. Ya memang gue aku itu. Terus tiba-tiba Mas Din ngomong kalau tadi ada yang duduk di atas tas gue ngadep ke belakang, kata Faiz. Gue nggak merasa ada hewan di situ. Ternyata Mas Dias ngasih tahu yang duduk tadi. Orangnya setinggi dengkul kaki gue. Oh ya udah, gue nggak mau tahu. Karena harus buang pikiran jauh-jauh yang seperti itu, tambah Faiz. Ini pengalaman pertama yang cukup menyeramkan bagi Faiz beserta teman-temannya saat mendaki Gunung Lawu. Kembali Faiz melanjutkan perjalanan bersama rombongan dan membuang pikiran jauh-jauh tentang hal gaib ini. Selanjutnya, sekitar siang hari menjelang zuhur, di tengah perjalanan Faiz dan para pendaki lainnya dikejutkan oleh segepoh uang yang masih bersih tergeletak begitu saja di tanah. Uangnya cukup banyak, ada 2.000-an sampai 20.000 segepok berjejer rapi di tengah jalan. Kayak uang habis keluar dari bank. Teman gue namanya Lana mau ambil, cuman Mas Din nyuruh Lana untuk uangnya dibalikin lagi ke posisi semula. Karena kita nggak boleh ngambil yang bukan hak kita. Kita nggak boleh ambil duit itu, kembalikan ke posisi semula, kata dia kepada rekan-rekan lainnya. Rekan-rekan pendaki lain sudah paham atau mengetahui bahwasanya Dias adalah seorang indigo yang dapat merasakan hal-hal gaib. Tapi Dias tidak pernah diganggu sama sekali oleh kehadiran sosok makhluk halus sekitar Gunung Lawu. Kemudian setelah para pendaki meninggalkan uang pada tempatnya, lalu melanjutkan perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar dari panasnya terik matahari di Gunung Lawu di pos 3. Tiba-tiba anehnya tanpa pertanda apapun, hujan deras turun begitu saja padahal baru saja terik matahari. Aura di tengah perjalanan menuju pos 3 Gunung Lawu terasa sangat mencekam. Terlihat ada sosok wanita dengan muka rata, rambut panjang dan baju putih terlihat sangat jelas dan mengikuti mereka, tapi Faiz dan para pendaki tetap melanjutkan pendakian. Setelah melihat sosok tersebut, badan Faiz terasa dingin, menggigil dan tidak dapat digerakkan. Faiz mengungkapkan jika sosok tersebut tidak menerima kehadiran mereka. Saat cuaca masih hujan lebat, Faiz dan para pendaki terpaksa melanjutkan perjalanan karena sudah paham jika sosok tersebut tidak menyukai keberadaan mereka. Bivak dengan cepatnya didirikan oleh Faiz serta dipandu oleh temannya di dekat sebuah pohon besar yang rindang. Saat Faiz dan rekan-rekannya hendak menyantap makanannya,
terdengar suara pria dewasa tengah berteriak dengan kencang dari arah gupakan manjengan Gunung Lawu. Suasana yang sebelumnya hangat kini berubah hening. Pendaki ini berusaha untuk mengabaikan suara yang didengarnya. Tama dan rombongannya membereskan tenda kemudian bersiap untuk summit attack. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di Hargo Dumilah sekitar jam 6 pagi. Gue takut, cuma gimana cara nguatin diri supaya terlihat nggak terjadi apa-apa. Walaupun pas balik dari situ badan gue menggigil hebat. Mungkin apa gue belum permisi atau memang sosok itu gak bisa menerima kedatangan kita. Pokoknya gue maksa teman-teman harus pergi dari sini dan lanjut jalan, ungkap Tama. Singkat cerita, setelah perdebatan terjadi, akhirnya mereka memutuskan melanjutkan perjalanan dengan keadaan hujan yang sangat deras. Tak lama kemudian mendengar suara bisikan samar-samar, "Hati-hati ya di jalan." Apabila di sana para pendaki mendengar suara aneh tersebut, maka para pendaki harus membuang salah satu barang yang para pendaki punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Sesampainya di puncak Hargo Dumilah, rombongan ini tidak terlihat siapapun di sana. Terlihat sangat sepi, hanya ada dupa dan awan yang berkabut. Faiz akhirnya memutuskan untuk pergi ke warung Mbok Yem untuk makan pecel lele di atas puncak Gunung Lawu. Keanehan terjadi. Mbok Yem yang biasanya ramah, ia tidak berbicara apapun. Terlihat ia melayani pelanggan lain, namun tidak ada siapapun di meja. Setelah selesai makan, rombongan ini melanjutkan perjalanan untuk turun dari Gunung Lawu. Sangat mengejutkan, suasana pagi hari yang biasanya ramai, kini tidak terlihat siapapun alias sunyi senyap. Hingga tiba di pos 3, Tama akhirnya beristirahat. Iksan mengungkapkan jika kondisi ini sudah tidak lazim. Ia menyarankan untuk membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali kemudian tertidur. Betapa terkejutnya saat terbangun. Tama dan rombongan sudah ada di base camp. Kejadian ini sungguh mengerikan. Ia sadar betul jika dirinya sedang dalam pendakian dan masih berada di pos 3. Pendaki lain banyak yang mengelilinginya. Mereka berkata kalau Tama dan rombongannya sudah tertidur selama 3 hari. Seorang spiritual yang ada di sana mengatakan jika yang mendaki adalah rohnya saja, sementara raganya masih tertinggal di base camp.